Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat Masjid At-Tauhid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji serta syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat karunia kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas yang dibebankan kepada kita. Semoga segala aktivitas yang dilakukan dan dikerjakan semua bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada penghulu alam, Nabi akhir zaman yang syafaatnya ditunggu oleh seluruh umat, tidak lain dan tidak bukan, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu menyampaikan kita kepada Allah yang maha segalanya, yang maha tak terbatas. Dengan kita hamba Allah terbatas, tidak lain dan tidak bukan wasilahnya hanya satu, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Di kesempatan siang ini hati berwasiat bil khusus kepada diri hati pribadi, umumnya kepada seluruh jemaah yang hadir. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berusaha sekuat tenaga semampu kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha semampu kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat Masjid At-Tauhid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 harta simpanan terbaik menurut Rasulullah SAW. Dan simpanan terbaik ini bukan harta, simpanan terbaik ini bukan dunia, dan simpanan terbaik ini bukan materi yang mungkin ada di benak kita. Tapi apa simpanan terbaik menurut Rasulullah SAW? Sesungguhnya harta simpanan yang terbaik yang Rasulullah SAW katakan kepada kita adalah 3
sebagaimana Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dari Rasulullah SAW bersabda, harta yang terbaik adalah harta menjaga lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri yang mukminah yang membantu keimanan suaminya. Inilah kata Rasulullah 3 perkara yang merupakan sebaik-baiknya harta simpanan. Yang pertama adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lisan kita selalu berzikir, di saat itulah Allah senantiasa mengingat. Allah akan senantiasa mengingat dia, dan sebagaimana Allah berfirman, "Fazkuruni azkurkum wazkuruni wala takfuruni." Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsinya yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat tersebut sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Muttafaqun alaih. Dari hadis qudsi ini sangat jelas bahwa jika kita mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat kita. Bahkan ada satu cerita yang masyhur di kalangan ulama bahwa jika seseorang menyebut asma Allah ketika sendirian, maka Allah juga akan menyebutnya. Jika seseorang menyebut Allah di depan umum atau di hadapan orang banyak seperti berzikir secara berjamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut namanya di depan para malaikat. Jemaah salat Jumat Masjid At-Tauhid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, hatinya selalu bening sehingga Allah akan mempermudah segala urusannya, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak pada kami. Beritahukanlah kepada kami sesuatu yang kami bisa berpegang teguh kepadanya. Nabi SAW bersabda, hendaklah lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika orang ini mengadu kepada Rasulullah tentang syariat Islam yang banyak yang tentunya pun sulit untuk menghafal seluruhnya, ia minta satu kunci. Maka Rasulullah SAW menyebutnya kunci, yaitu lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir terbagi menjadi dua. Ada zikir lisan yang senantiasa kita sebutkan, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Asbahun asman zikirnya itu semuanya yang terbaik dan lebih afdal daripada zikir yang kita lakukan adalah menyebutkan lafaz la ilaha illallah. Zikir yang kedua adalah zikir bermakna ragawi. Ketika kita melihat satu kemaksiatan tapi kita tidak melakukannya, bahkan kesempatan itu bisa kita lakukan, tapi kita sadar betul ada sisi Allah, ada mata Allah, ada yang melihat Allah, kita tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Senantiasa itu juga berzikir. Kita menjaga raga kita atas pertolongan Allah, dan Allah melihat kita apapun yang kita lakukan. Berzikir di sini bukan hanya mampu mengucap kalimat tauhid maupun puji-pujian yang berbentuk lisan seperti subhanallah, la ilaha illallah, tetapi bisa diartikan lebih luas. Ingat Allah tanpa mengucapkan dengan lisan juga termasuk berzikir. Misalnya kita sedang berduduk santai kemudian melihat semut yang sedang mencari makan, kemudian kita ingat pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah menghidupkan semut, sebagaimana Allah memberinya makan, menjadikan semut bisa berkembang biak dan lain sebagainya. Apapun yang kita lihat adalah bentuk zikir-zikir kita kepada Allah. Ingatkan bahwa semuanya adalah ciptaan Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salat Jumat Masjid At-Tauhid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
hati yang selalu bersyukur, surga yang sebenarnya mungkin kita bisa sampai dan kita mendengarkan cerita bagaimana indahnya surga Firdaus. Tapi surga yang sebenarnya yang nyata yang bisa kita rasakan adalah ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita rasakan hari ini, alhamdulillah mampu kita ucapkan ala kulli hal. Yang kita rasakan hari ini adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, istri yang salehah, istri yang bisa menuntun bahkan mengingatkan kita sebagai imam ketika melakukan ketidakbaikan. Istri yang baik adalah istri yang selalu mengingatkan kita dan mensupport kita di jalan Allah, di jalan kebaikan dan di jalan berdakwah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kita keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, dan Allah senantiasa kita membimbing hati kita sampai kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita dikumpulkan oleh Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu wal ghafurur